Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Pembina OnSchool Indonesia, Bapak Robi Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang kami hormati pula ketiga narasumber kita pada malam hari ini, ada Kak Nadia Elizabeth, kemudian ada Kak Mutiara Wahyu Larasati, dan juga Kak Dani Fazli, serta juga teman-teman hadirin dan juga peserta webinar dan kick-off program OnSchool Training yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Sekar Wulandari yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan teman-teman semua, jadi kita akan ada yang pertama yaitu opening speech terlebih dahulu dari pembina OnSchool, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan singkat dari ketiga narasumber, dan setelahnya adalah sharing session. Jadi kegiatannya cukup santai teman-teman, sehingga untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi dengan para narasumber kita, nanti akan kami persilahkan, dan juga teman-teman yang ingin berdiskusi boleh ngobrol melalui live chat ataupun silahkan bisa raise hand dan juga open mic. Oke, baik, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pembina OnSchool Indonesia yang terhormat Bapak Robi Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang akan membuka webinar dan juga kick-off program OnSchool Training, temukan ide kreatif untuk PKM Dikti. Kepada yang terhormat Bapak Robi Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Sekar. Formal banget bicaranya. Tapi saya suka. Memang adanya OnSchool dan lain-lain ini adalah tujuannya untuk menciptakan generasi-generasi tangguh yang penuh kreativitas dan akan menjadi tumpuan baik bagi Provinsi Bengkulu maupun masa depan Republik ini. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita nikmat, sehat, dan kesempatan. Yang paling utama, sehat dan kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul di acara ini, sharing session, berbagi pengalaman, dan berbagi hal-hal yang positif untuk kebaikan kita ke depan. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Pertama yang saya hormati mungkin moderator ya yang begitu bersemangat sekali, Mbak Sekar Wulandari, Mbak Sekar dari Tegal ya. Saya lihat dari sini jauh ya Mbak dengan Bengkulu. Kemudian narasumber Nadia Elizabeth dari Megalodon, ya. Terus Mbak Mutiara Wahyu Larasati dan Dani Fazli sendiri. Dan yang saya muliakan dan sangat saya banggakan itu adalah seluruh peserta OnSchool Training Batch kedua ini. Saya bangga sekali walaupun kita tidak bisa ketemu langsung, tapi berhadapan dengan para generasi penerus, artinya orang-orang tangguh yang akan menghadapi tantangan dunia ke depan. Dunia ke depan yang mana untuk saat ini aja kita sudah tidak bisa membatasi semua gerakan. Artinya hanya di dalam ruangan aja seperti ini kita udah hampir kumpul se-Indonesia gitu. Dan saya juga sangat mengapresiasi teman-teman OnSchool yang mungkin mendengar ini. Saya bangga sekali karena kegiatan-kegiatan positif mulai dari awal kita ketemu kemudian membangun satu kekuatan OnSchool yang jatuh bangun di tengah kondisi COVID dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik.
Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti ini baik langsung kita offline maupun online ini sangat berguna. Kegiatan ini tadi Dani sempat cerita itu berupa kegiatan program kreativitas mahasiswa. Karena saya juga dulu melalui hal yang sama dengan adik-adik, dengan kawan-kawan sekalian, saya juga dulu pernah merasakan susahnya menyelesaikan satu pelajaran ke pelajaran yang lain, sampai betapa susahnya menyusun skripsi, kemudian di tengah kesibukan juga saya harus menyelesaikan magister saya yang awal-awal dulu di awal-awal tahun 2000-an masih berhadapan dengan dosen-dosen yang kita baru S1, dia udah S3 gitu, dia udah profesor gitu, yang semuanya itu memberikan nuansa tersendiri. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini banyak membantu saya untuk menyelesaikan semua tantangan, termasuk tantangan dalam pekerjaan. Kalau adik-adik lihat, kebetulan tadi saya memakai, saya kebetulan masih di kantor, masih rakor, ini rakor namanya rapat koordinasi kinerja yang sampai nanti malam mungkin baru selesai. Saya izin sebentar, saya menghadiri ini. Di situ tertulis Corporate Secretary Bank Bengkulu atau Korsek. Yang kegiatan saya bukan cuma hanya kegiatan kantor, tapi juga membina hubungan baik atau menciptakan rich image untuk sebuah perusahaan. Bagaimana saya harus mengemas daya dari bangku kuliah. Keadaan. Kenapa dari awal saya katakan saya sangat bangga sekali ada di sini, dia membesarkan tulang punggung dari sebagai sebuah tulang punggung. Senang tadi begitu Dani mengirimkan para peserta dari Tegal, ada juga dari Medan mungkin ya. Dan juga terutama saya banyak sekali anak-anak Bengkulu. Anak-anak Bengkulu, saya berharap ke depan kalian bisa lebih memberikan warna di Provinsi Bengkulu, karena kalau di zaman saya dulu masih 27 provinsi, Bengkulu ada provinsi ke-26. Artinya ada kondisi yang harus kita ciptakan hingga walaupun dia di posisi provinsi ke-20 yang kesekian, tapi menciptakan orang-orang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, adik-adik sekalian, mungkin itu saja kata pembuka dari saya. Saya berharap ini memberikan nilai lebih pekerjaan atau kalian bekerja. Yang namanya perusahaan itu adalah profit. Sesuatu yang berbau keuntungan, biasanya mereka mengharapkan lebih. Jadi kalau kita cuma mengandalkan ilmu yang hanya itu aja, tidak ada plusnya, tidak ada lebihnya, tidak ada kemampuan yang bisa memberikan nilai tambah, biasanya kita akan kesulitan. Tapi bila kalian memiliki nilai tambah, jangankan dalam pekerjaan, di dalam masyarakat pun, kalian akan begitu dihormati, begitu disegani, dan begitu dicari dalam setiap event. Percayalah, jangan terbatas oleh sebuah kelemahan yang kita bawa. Tapi kita harus yakin bahwa apapun yang Tuhan rahmatkan dengan kita hanya menunggu kesempatan. Dan satu hal penting, secara otonomi aja, mungkin manusia paling cerdas di dunia ada Albert Einstein. Otaknya Albert Einstein itu sama dengan kita, bentuknya sama, ininya sama, dia ada otak kecil dan otak besar. Otaknya nggak segi empat, tapi sama dengan kita. Tapi kenapa dia bisa berbuat lebih? Apa yang membedakan? Karena itu tadi, kita harus pandai memanfaatkan kesempatan. Tapi untuk pandai memanfaatkan kesempatan, kita harus memiliki fitur-fitur yang sebenarnya udah lengkap, tapi tidak pernah kita asah. Momen ini saya berharap teman-teman sekalian bisa mengasah, bisa saling berbagi ilmu. Karena kenapa? Ilmu yang dimiliki oleh teman-teman di Bengkulu dengan kultur dan dengan geografis yang berbeda dengan teman-teman di daerah lain, itu juga akan melakukan penyesuaian dalam penerapannya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga udah ngelihat ini ada salah seorang narasumber, baik Dani maupun Mbak Mutiara, Mbak Nadia. Mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan nilai tambah yang tadi saya bicarakan. Saya kira itu aja, saya akhiri dan saya langsung pamit karena saya masih melaksanakan pekerjaan. Ya, baik-baik dan saya berharap ini memberikan nilai lebih. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Robi. Selamat melanjutkan aktivitas, Bapak. Luar Ya, biasa sekali. siap, pamit ya. Ya, Bapak. Selamat malam, Pak. Oke, baik teman-teman semua. Jadi tadi ada opening speech dari Bapak Robi Wijaya SEMM. Dan seperti tadi yang sudah Pak Robi sampaikan teman-teman semua, bagaimana kita sebagai anak muda harus pandai memanfaatkan kesempatan. Dan di malam ini teman-teman merupakan yang pandai memanfaatkan kesempatan dari ruang yang telah diberikan oleh OnSchool Indonesia dalam kegiatan webinar dan kick-off program Temukan Ide Kreatif. Oke, teman-teman semua, untuk selanjutnya akan saya persilahkan kepada 3 narasumber kita untuk menyampaikan paparan singkatnya, yaitu ada Kanadia Elizabeth, winner Innover Universitas Indonesia 2022 yang juga merupakan CEO of Megalodon. Lalu juga nanti yang kedua ada Kak Mutiara Wahyu Larasati. Beliau merupakan penerima hibah P2MW atau Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha 2022 dan juga merupakan CEO of Edorabella Floris. Dan yang ketiga ada Kak Dani Fazli, yaitu beliau merupakan juara 2 KMI atau Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo Kemendikbud pada tahun 2020 dan juga peraih pendanaan PF Muda atau peraih pendanaan Pertamina Foundation Muda. Yang mana Kak Dani Fazli ini juga merupakan CEO dari OnSchool Training. Keren banget ya teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, karena ini